Pusing-pusing tanya audio, ayo subscribe channel saya. Sekarang sesi kedua, Pak Andi Saputro. Nah ini Fir, ya udah saya jelasin ya. Jadi harap ngerti. Jadi Fir yang ada di loudspeaker management itu semua hati-hati ya, karena Fir itu injekan, bukan Fir itu di Anda kan waktu Anda punya di FaceLab itu, Phase 1 itu kan Fir-nya itu kan berupa kayak slope sebetulnya Pak. Berupa kayak slope, Anda pilih ini dia langsung begini, dia balik ini Anda pilih fasenya bisa begini, Anda pilih ini fasenya begrese, Anda pilih ini Anda beri. Itu kan berupa kayak slope. Nah, Fir bukan slope Pak. Fir bukan slope. Fir itu terhadap frekuensi respon. Kenapa pada waktu saya lihat video Anda di YouTube, waktu Anda geser itu frekuensi responnya nggak berubah. Padahal Fir itu ada hubungannya dengan frekuensi respon. Anda cek teknologi Fir ada di RCF ART 315. Itu berpengaruh terhadap frekuensi respon, Pak. Itu. Pak Imam, menurut pendapat sampean, sistem speaker pakai crossover pasif dengan yang pakai perwean dengan pemecahan frekuensi melalui DLMS enak mana jika untuk hasil suara? Gini Pak, kalau pakai crossover pasif ya toh, crossover pasif itu ada batasan wattnya. Nggak ada crossover pasif yang 1000 watt, 2000 watt, 3000 watt, tak ada. Ya, itu Bapak harus ingat. Karena crossover pasif itu fungsinya adalah kalau Bapak ini main sistemnya powernya sedikit, sistem full range sama subwoofer, ya kan, full range sama subwoofer. Mau simple, mau man to way, cuman pakai 2 power ya ini. Kalau Bapak misalnya ini kan jadi 3 power. Jadi kalau ngomong enak mana, saya bilang enak pakai crossover aktif atau pakai loudspeaker management kalau bisa nyeting. Kalau nggak bisa nyeting ya amsyong. Begitu juga sebaliknya. Kalau pakai crossover pasifnya Bapak nggak pas, ya tetap nggak enak speakernya Bapak. Itu Pak Imam. Ya. Kalau Bapak pakai loudspeaker management tuh lebih leluasa. Kalau Bapak kena pasif lebih nggak leluasa karena ditentukan oleh pasif. Triwahyudi Naila, melok ngopi Kutrawulan. Jadi yang nanya masalah Fir, ya kan ya. Makanya saya waktu itu ngotot-ngototan masalah Fir. Terus saya dianggap bahwa saya nggak setuju dengan masalah Fir. Setelah saya lihat videonya, loh. Ini pembahasan Fir yang saya bahas sama dia yang bahas berbeda. Berbeda fungsi dan berbeda. Saya bahasnya ke kanan, dia bahasnya ke kiri. Ya nggak ketemu, makanya ngotot-ngototan, ya kan ya. Bahas masalah olpas lah, bahas masalah apalah. Jadi ngotot-ngototan nggak ketemu. Jadi dari situ, ya kan ya. Terus Bapak ingat namanya frekuensi respon kenceng, ya kan? Frekuensi respon kenceng. Fase nggak putus, ya kan, menurut Bapak guru, ya kan ya, itu sebetulnya nyambung. Apa yang dibilang sama Ulung itu bener, cuman banyak di berapa derajat. Kalau banyak di 0 derajat, itu yang dianggap sama Bapak guru itu nyambung, ya kan ya. Kalau yang turun dari atas ke bawah itu, dari atas ke bawah yang seolah-olah putus, sebetulnya itu sebetulnya ripple turun. Ya, itu perputaran satu frekuensi. Ya, itu yang dibilangin sebetulnya itu nyambung. Itu karena waktu antara treble Twitter sama midnya ini waktunya nggak sama. Kalau mau samain ya bisa lewat slope. Slope juga bantu waktu karena slope-nya dibikin 12 dB atau 6 dB lebih gampang nyambung. Tapi balik lagi, frekuensi nyambung pakai slope yang rendah, otomatis apa? Twitternya banyak suara middle-nya banyak suara Twitter. Bahaya itu buat driver Anda. Dan itu suaranya nggak bisa bersih. Saya nggak pernah pakai itu slope yang cuman 6 dB, 12 dB, nggak pernah pakai. Sekarang orang bikin crossover pasif aja sudah ke titik yang kalau Bapak tahu speaker Kling and Freitag itu bikin crossover pasifnya 24 dB Pak. Masa sekarang kita pakai LMS pakai slope 6 dB, pakai slope 12 dB. Terus kita akalin dengan namanya Fir yang ada di loudspeaker management. Supaya apa? Supaya nyambung. Wah, bahaya kalau menurut saya. Tapi ya kalau menurut Bapak itu enak,
ya dijalanin aja Pak, namanya enak ya Pak ya. Kan saya nggak tahu soundnya Bapak pakai itu hasilnya kayak gimana gitu loh. Saya juga nggak tahu nyeting soundnya Bapak. Jadi definisi enak kalau Bapak cuman ngelihat dari sisi basic pink noise itu fase lurus, frekuensi respon lurus, itu di posisi mikrofonnya Bapak. Kalau mikrofonnya Bapak mundurin, belum tentu fasenya bisa lurus Pak. Nah, Bapak mundurin lagi, belum tentu bisa. Bapak majuin, belum tentu bisa sama. Nah, itulah yang jadi bahwa nggak bisa ngukur sound system di satu titik. Kenapa yang banyak yang nanya, saya juga jawabnya terkesan kayak guyonan. Mikrofonnya taruh mana sih yang bener di Smart Life? Loh, saya nanya, taruh mana yang bener mana? Loh, sekarang yang Kapoldanya duduk mana? Bupatinya duduk mana? Duduk tengah, ya taruh tengah. Kemudian mereka yang kalau misalnya mereka ngomong nggak enak ini soundnya, Anda dipotong bayarannya kok. Dikira saya jawabnya ngawur-ngawuran, enggak, realita. Saya juga di gereja kalau pendetanya duduk di situ, saya enakin yang di situ. Karena apa? Karena yang jemaatnya ngomong nggak enak, pendetanya ngomong, wah enak kok di sini kok, enggak masalah kok. Tapi secara definisi sound system yang benar ada di semua tempat rata. Tapi kalau di semua tempat rata, terutama di bagian subwoofer mau rata, pakainya banyak. Balik lagi, sekarang nyewanya mau mahal nggak? Subwoofernya harus diatur kayak kayak Enfire misalnya, atau ditaruh di center sub tapi ada yang di cardioid. Nah, pakainya kan banyak Pak. Subwoofer di cardioid kan bukan nambah dB, itu kan cuma ngilangin cancel panggung. Ini Bapak mau nggak? Sekarang nyewanya mahal nggak? Balik lagi, sound system itu bukan masalah kita nggak bisa ngenakin, bisa ngenakin. Subwoofernya speakernya banyak, bisa. Bawaan banyak, balik lagi, sewanya berapa? Kalau sewanya murah, bawa banyak ya kapan balik Pak? Itu ya. Melok ngopiku trawulan. Iyalah, Firsa Husin. Nah, udah ya. Fir, zaman aku kuliah dulu ada dan diterapkan di teknologi komunikasi ya. Lah iki anak cuk muncul lah ya. Lu jebule sing takon Fir Om Sugeng Rarjopati toh, yes, dan maksa. Saya malu apa? Kenapa ya? Karena di loudspeaker karena setelah saya pelajarin saya tahu, karena setelah saya lihat video YouTube-nya dia. Iyalah, masalah Fir itu begitu toh. Ternyata makanya saya jawab bahas Fir-nya yang kanan, dia bahas Fir-nya yang kiri. Saya nggak ketemu, makanya dia ngotot, saya juga ngotot. Ternyata toh. Ya wis lah, kalau menurut Bapak Fir-nya bagus silakan Pak. Mau nanya gimana solusi yang mic yang soundnya kurang didengar? Pak Amdi, satu. Ya toh, Bapak harus cek dulu masjidnya Bapak ini apakah ruangannya gaung, gema. Kalau bergema, ya Bapak harus pasang speakernya agak banyak, setelnya jangan kenceng-kenceng supaya suara soundnya Bapak itu dekat dengan telinga, nggak usah kenceng-kenceng, udah jelas. Kalau speakernya Bapak di depan 2 terus ruangannya gaung, ya Bapak nggak dapet dengar suara jelas. Karena apa? Bapak dengar gaungnya. Solusinya gimana? Ruangan masjid Bapak harus diakustik. Yang paling benar diakustikal supaya nggak gema, supaya speakernya yang depan bisa dikencengin, gemanya nggak kenceng. Gitu Pak. Solusi kedua, nggak mau benerin ruangan, speakernya dibanyakin supaya apa? Suaranya speakernya deket telinga kita supaya apa? Supaya nyetingnya jangan kenceng, supaya masangnya jangan kenceng-kenceng, supaya gemanya nggak kenceng. Itu solusinya. Co Power SPL FP 18.000 TT kalau dinyalakan pakai listrik 450 watt kuat nggak? Saya belum pernah, listrik di rumah saya, di toko saya wattnya besar, jadi saya belum pernah pakai 450 watt. Sekarang jawabannya simple. Semua power ada soft startnya nggak? Kalau ada soft startnya pasti kuat. Di 450, nanti kalau digenjot baru biasanya jeglek. Bapak pertama kali kalau takut nggak bisa, Bapak pakai namanya teriak. Teriak itu step up step down, ya. Di step down dulu Pak, di step down dulu supaya supaya dia nggak bisa ceklik dulu relaynya. Habis bisa ceklik, dinaikin pelan-pelan sampai 220. Itu caranya Pak. Ya, tapi kalau Bapak ngomong 450 watt nyetel 18.000 titik, ngapain toh Pak? Rumahmu mau digenjot ah? Itu jawaban saya ya. Ex-friend Danis, kok dijelaskan dynamic equalizer. Nah, dynamic equalizer ini sebetulnya adalah gimana ya?
Dynamic equalizer sudah nggak dipakai karena sekarang di mixer digital yang baru itu namanya multi band kompresor. Fungsinya hampir seperti itu. Nah, dynamic equalizer itu cuman ada di Behringer Loudspeaker Management Behringer DCX 2496. Tapi dia tidak bisa jalan sempurna karena dia pakai memori banyak. Kalau dipasang di dynamic equalizer cuman bisa pakai satu band. Ya itu ya. Jadi yang Anda nanyain ini nggak ada guna, nggak ada fungsi karena semua loudspeaker management nggak ada dynamic equalizer-nya, Pak. Gitu loh, Pak. Jawabannya di situ. Di Behringer pun Bapak nggak pakai juga, ya Pak ya. Thanks infonya. Salam sukses Pak Bor. VirX tuning yang di merek Yamaha itu menurut Pak Bos gimana? Saya pernah ukur dan menurut saya masih belum masih ya lihat video saya ya. Menurut Anda sempurna nggak? Menurut saya belum sempurna. Ya. Speaker Yamaha. Berarti itu Vir itu penting buat sound era sekarang ya. Kalau di LMS start harga berapa yang udah ada Vir-nya? Baik lagi Pak, Bapak bisa beli di LMS yang ada Vir-nya. Cuman Bapak nggak punya Vir desainernya. Vir designer software-nya mahal banget Pak. Nggak ada bajakannya. Gitu loh. Dan Vir, kalau yang Bapak bilang Vir itu penting ya kan ya. Speakermu kalau sudah beli das itu dalamnya ada Vir-nya. Nggak penting sebetulnya untuk ada Vir-nya lagi. Karena apa? Karena speaker-speaker sekarang ini kenapa bikin Vir? Karena gini, speaker boxnya kan modelnya begini. Misalnya tweeter di atas, middle di bawah. Bapak kan nggak bisa, misalnya nih, speaker 15 innya nih, tweeter sama 15 in. Speaker 15 innya ini misalnya dia ini suaranya tweeternya maju misalnya. Tweeternya 1 milisecond. Sedangkan mid-nya 0,5 milisecond. Kan tweeternya harus dimundurin setengah milisecond. Nah, gimana caranya mau tweeter di depan? Kalau sekarang secara box kan jadi jelek modelnya. Ingat nggak zaman PV zaman dulu speaker SP5 Ti atau 5 Ti atau 5 XT kalau nggak salah, SP5, SP2G. Bapak lihat tweeternya itu hornnya sama 15 innya tuh aneh, 15 innya tuh maju. Yang ini tweeternya di belakang. Itu karena apa? Dia kepingin delaynya disetel secara akustikal. Gitu loh. Nah, sekarang ini dipecahkan dengan software. Dulu sekarang apa? Dipecahkan dengan DSP dulu. Ya, sebelum ada Vir ya, dengan DSP. Dengan DSP disetel delaynya. Ya, ini ada namanya by M. Itu start dulu pertama kali yang speaker yang istilahnya speaker yang by M. Jadi speaker aktif itu ada powernya 2, satu buat high, satu buat mid, ya kan ya. Itu kenapa? Dia mau nyetel alignmentnya sebetulnya, ya kan ya. Itu pertama kali kenapa speaker Mackie SR450 tuh laku kenceng zaman dulu, yang zaman Itali, ya toh. Terus ART 500 laku kenceng karena apa? Speakernya by M. Jadi Anda tidak berasa ini waktunya jadi sama, jadi istilahnya nyambung tadi. Ya kan ya, secara DSP, secara akustikal dan secara DSP. Nah, kemudian kalau secara akustikal dan secara DSP, Anda ingat SRM450 boxnya beratnya bukan main. ART 500 boxnya beratnya bukan main. Karena apa? Karena kalau misalnya itu box gak dibikin berat, dibikin box kayak sekarang yang ringan-ringan, otomatis kan kalau secara diukur kan banyak yang jeglong-jeglong, banyak yang jurang-jurangnya. Nah, gimana caranya efisiensi mau jual speaker, harganya murah, ya kan ya, terus wattnya terbatas, tapi SPL-nya bisa tinggi dan suaranya bisa bagus. High sama mid-nya bisa keluar, istilahnya bisa rata di depan, in your face. Gimana caranya? Terciptalah itu teknologi namanya Vir. Gitu loh Pak. Nah, VirX itu adalah apa? DSP-nya digedein, diinjek Vir data. Supaya apa? Supaya lempeng. Nah, itu jawabannya. Ada speaker mereknya E. Depannya, saya nggak sebutin ekornya, ya kan ya. E. Tipenya Z, itu latensinya gede. Karena itu speaker yang pertama kali diinjek Vir, DSP-nya.
Dan itu speaker itu gagal. Kalau Anda pakai speaker itu dibuat monitor, saya yakin yang main bingung sama FOH. Karena latensinya gede itu. Ya itulah yang saya bilang Fir. Ya, itu Pak Aditya. Mbak Asfir panjang yang ngomongnya. Oke.